Nah tuh nah ada nah. Oh iya. Kurang baik kenapa lagi? Tapi kenapa nih Pol? Masya Allah. Bau haring. Suasana yang ulun rindukan sejak dulu Bip. Iya. Dingin, sejuk, melihat pemandangan kayak ini luar biasa Bip lah. Warga kan bahuma, Nggih. kemudian mencari lauk, mau unjun-unjun kan. Nggih. Istilahnya daerah kayak ini pula. Gak ada istilah kelaparan. Asal cangkal aja turun munjun mencari wak, ada aja harapan makan tuh biwak Bip lah. Insya Allah cukup. Nah, Bip. Nyaman di Jepang kita nih Bapanda. Karena menjalani maka Bip lah. Jadi daripada kita nih berdiri nih rasa lapah jolun Bip. Itu adalah lampau nih pina bagus. Sayang gak dimanfaatkan. Baik kita dulu kan Bip. Kita ke lampau nah. Barang apakah yang kita bahas di lampau ini bujur. mengsekira menambah ilmu juga gasan panah bagi para muhibin yang mendengarkan video kita Bip lah. Nggih. Nah ini lampaunya nih pina mewah bener Bip. Wah subhanallah. ini lampaunya terbuat dari kayu khas kita Kalimantan. Kayu apa Bip? Kalau di luaran Pulau Kalimantan orang mengenal dengan sebutan kayu besi. Nah, Gelarnya Bip lah. Gelarnya kayu besi. kalau kita di sini ini namanya kayu ulin. Kayu ulin. Nggih. Kayak apa nih? Silahkan dulu Bersih tuh. aja kah? Bah, riget nah, arau nah. Ya, ini kita membersih ada sesapu lah. Nah tuh nah ada nah. Oh iya. Kurang baik kenapa lagi? Tapi kenapa nih Pol? Masya Allah. Bau haring. Ya sudah, biarin sudah seadanya aja sudah. Ya Allah, purun bener nih Pak Ipul hari ini. Nah bersih aja insyaallah. Nah, Iya. ija panang apa nih tapi buruk. Purun bener Bapak ini. Tapi nang beboh. Ya Allah. Samang 3 tahun kada betapas di julung kesan kita. Nyaman bener. Ya Allah. Alhamdulillah nyamannya cuacanya, Iya. suasananya dan alhamdulillah nih kita nih artinya nih mungkin kalau di kamera nih kada kelihatannya kalau Iya. bahwa di belakang kita nih ada ribuan penonton. Masya Allah. Ulun, nah ini nang luar biasa Nabib. Nah, Ini bagus banget ini. Nah, Ini artistik luar biasa. Masya Allah. Maka kuat bener Bib. Nah coba. Benar ini. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Kuat Astagfirullah. Kada boleh dibungkas ampun orang. Ya Allah. Nah itu bagian ini daripada dosa kita kada bejen. bagian dari maksiat kayak itu Bib lah. Masya Allah. Nah, kada runtuh aja sama sekali lampaunya. kalau bependar, nah pas benar bependar masalah maksiat jarak yang dari Bib lah. Nah ini ada nih pulang nih. Apa nih maksiatan kah kita? Jangan Bib ya. Iya. Ulun nih bingung Bib lah. Sembahyang tuh nah ulun gawi. Tapi ulun supan bang sebujurnya bertanya lawan pian kada apa-apa. kedengaran itu ipul hari itu nah menyahut Kada taras Bib apa-apa Bang Ibu lah. Inya ada manusia ini nang kada tahu disupan ya kalau Jujur, Bang, diciptakan nah ya kita lah itu nang kada tahu disupan tuh. Jadi ulun nih kenapa Bib lah kada kawa menghindari maksiat, gawian yang gawian menyalah Bib lah. Padahal ulun pernah mendengar sholat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kenapa ulun nih pina mungkar terus Bib mungkar. Padahal sembahyang aja juga lah. Ya wayah juga Bang Bib. Mau sembahyang terus bila ulun makan mau memasak. Ada waktunya juhur. Asar. Mau sembahyang terus kan. Bujur. Buaya. Nah berarti kita nih bahasa Indonesia terus nih ya kan lah. Oh, kita harus bahasa Indonesia Bib, walaupun saya tunggu nanti di pelengkongan. bujur banget. Bujur banget. Nah, bujur banget. Saya ya, lapar Bang sejak Ferry. tadi sudah. Iya, tajuk di situ ya. Iya, akhirnya Jadi saya sudah jerungkup tadi. Masya Allah. Jadi kayak apa tuh ulun nih? Ya, maaf lah artinya bagi para muhibin Panang nih. Ya mengakui aja lah Panang ini sering berbuat maksiat, banyak berbuat kesalahan. Padahal Panang itu sudah mencoba memperbaiki diri dengan mengerjakan sholat, tapi masih kada bisa apa itu Bib namanya merem hawa nafsu tuh Nabi. Kenapa itu Bib? Betul. Artinya syukur alhamdulillah ketika kita merasa bahwa kita adalah seorang ahli maksiat. Satu sisi itu dulu. Karena dengan kita berpikir demikian, otomatis kita kemudian muncul semangat untuk memperbaiki kualitas diri. Betul. Sebaliknya kalau kita merasa sudah baik, lalu kita lebih punya banyak waktu untuk mengurusi orang lain. Karena kita merasa sudah baik, tidak ada yang perlu diperbaiki. Nah, betul. Lalu ketika berbicara tadi
telah melaksanakan sholat tapi kok tetap berbuat maksiat. Ini umumnya terjadi pada banyak orang, siapa saja termasuk Habib sendiri. Iya, betul. Karena kemaksiatan itu ada kategorinya sendiri, mulai dari yang kecil sampai yang maksiat besar lah. Betul. Nah, kemudian dijelaskan dalilnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Betul, tapi kenapa orang sholat tapi masih keji dan munkar itu kenapa itu, Beb? Ini pertanyaan bagus. Beb. Jadi ketika ini adalah sebuah dalil yang sangat kuat, karena ini adalah perkataan kalam Allah dalam kitab suci Al-Quran, kemudian Tuhan memberikan semacam jaminan di dalam situ, artinya orang yang sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini kalimatnya. Lalu kita lihat fakta di lapangan. Banyak orang yang rajin sholat tapi selesai sholat masih suka ngomongin orang, masih suka ngerampas hak orang, masih suka nyakitin orang. Mungkin bentuk kemaksiatan itu yang kita ambil contoh. Iya betul, seperti apa yang dilakukan kameramen Ipul Hari. Nah itu maksiat terus, Beb. Iya, Beb. Masya Allah. Nah, jadi yang harus kita pahami adalah bagaimana ayat itu sendiri bekerja untuk memperbaiki kualitas kita ketika sudah melaksanakan sholat. Iya, Beb. Allah menjanjikan orang yang sholat tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Pertama, orang sholat itu harus kita pahami dulu apa yang dibawa oleh sholat. Yang dibawa oleh sholat pertama ada rukun. Rukun begitu banyak. Iya, Beb. Ada 13 rukun, ada sekian untuk sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, dan lainnya. Nah, di sini kita ambil satu contoh simpel rukun yang kita bahas ada 3. Iya, Beb. Pertama, rukun kolbi. Kolbi, hati, Beb, ya? Hati. Ya. Hati. Yang kedua, rukun kauli. Kauli. Yang Apa itu, Beb? diucapkan. Oh, perkataan yang kita Perkataan ucapkan. lidah kita. Nggih, Beb. Yang ketiga, rukun fi'li. Fi'li ini yang kita kerjakan pada anggota tubuh. Oh iya, Beb. Nah, jadi ini yang dibawa oleh 3 rukun dalam perintah sholat. Iya, Beb. Kenapa 3 rukun ini begitu penting? Karena seorang manusia akan menjadi manusia kalau ketiga rukun dalam tubuh manusia ini, dengan kata lain katakanlah beres. Bagaimana dia berpikir dan berniat, bagaimana dia berucap, dan juga bagaimana dia berbuat. Ini yang diurus oleh sholat, memanusiakan kita. Tidak sekedar sholat selesai udah Sudah. berarti tidak semudah itu, Tidak Beb, ya? semudah itu apa istilahnya pengamalan sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita rumuskan. Iya, Beb. Bicara dari segi waktu. Kita tidak usah bicara usia ya, ada yang 50, 60, 70, 100, 1000 tahun, itu terlalu jauh. Yang kita bicarakan rotasi sehari semalam, 24 jam. 24 jam. Iya, Beb. Nah, 24 jam saja. Artinya dalam 24 jam ketika bicara sholat dalam durasi waktu, sehari semalam itu kan sholat kita cuma 5 waktu. Iya, betul, Beb. Nah, 5 waktu ini zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, sementara kalau kita jumlahkan, berapa sih maksimal kita sholat? Taruhlah 10 menit sampai lah. 10 menit lah 10 untuk menit, sekali Beb. sholat ya. Iya. Berarti sekali sholat kalau itu 10 menit dikalikan dengan 5 sama 50 dengan menit. 50 menit. Kalau Ipul Hari cuma 1 menit biasanya, Beb. Itu sholatnya. Ekspres sholatnya. Masya Allah. Masya Allah. Pantas saja maksiat terus, Beb, ya. Sujujon harus. Sujujon. Ya, silakan Nah, dilanjut, Beb. ya. Nggih. Jadi itu bicara dari segi waktu. Ketika 5 waktu, dalam satu waktu 10 menit, dijumlahkan 5 berarti 50 menit. 50 menit. Sedangkan tadi sehari semalam ada 24 jam. 24 jam kalau dikurang 50 berarti tersisa 23 jam 10 menit, Beb, ya. Nah. Wah, tumben Panang hebat menghitung, Beb. itu. Kalau Habib tidak bisa menghitung. Masya Allah. Jadi 23 jam 10 menit itu yang jadi pertanyaan. Ngapain? Bisa jadi kita berbuat maksiat. Karena di dalam 50 menit 3 rukun ini tidak ada sama sekali yang kita amati mengajarkan berbuat maksiat, berbuat zolim, berbuat munkar. Karena apa? Rukun kolbi. Sahjaku, sholat asar 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Garis besarnya adalah karena Allah Ta'ala. Tidak ada karena lain orang diperintahkan sholat. Karena Allah Ta'ala. Tapi itu di waktu sholat. Di waktu sholat. Kemudian lidah. Allahu Akbar. Sampai selesai. Semua memuji kebesaran Allah. Betul, Sudah betul, 2 nih, tidak lepas dari Allah Ta'ala. Iya, Beb. Terus yang ketiga. Yang ketiga letaknya di dalam hati. Betul.
Dan yang ketiga ini dilaksanakan pada badan, yaitu rukun fi'li. Tidak ada perilaku orang sholat yang mengajarkan perbuatan maksiat. Semua perwujudan bentuk ketakwaan, ketaatan, kepatuhan seorang hamba terhadap Tuhannya. Jadi ketiga hal ini, qalbi, qauli, dan fi'li, tidak lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata tujuan Allah, perkataan memuji Allah, dan tingkah laku pun Taat kepada Allah. Nah, lalu inilah yang dijadikan acuan bahwa manusia kalau hatinya bagus, ucapannya bagus, perbuatannya bagus, ini sudah selaras mekanisme sholat, berarti teramalkan dalam kehidupannya. Dan yang dimaksud inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, ketika ini ayat Quran tidak bisa dipisahkan dengan peribahasa satu ilmu di dalam Islam, yaitu tasawuf. Tasawuf Ada di dalam tasawuf disebutkan sebelum sholat sudah sholat. Nah, makin bingung Panang ini makin bingung. Aduh, sebelum sholat sudah sholat. Bagaimana penjelasan? Kan dosa sholat lagi berarti lah. Oh, salah. Sebelum sholat sudah sholat, dan sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, konektivitas hubungannya, korelasinya bagaimana? Nah, sholat tadi kan cuman 10 menit. Betul. Di luar dari sholat kumpulannya 23 jam 10 menit. Ngapain itu? Ngapain itu? Maka sebelum sholat di 50 menit masuk kita laksanakan, sudah seperti orang sholat. Itu yang dimaksud oleh tasawuf. Oh, berarti mungkin, nah ini pemahaman Panang Bib ya. Apa yang kita kerjakan di waktu sholat, kita amalkan di luar daripada sholat. Seperti apa tadi Bib? Qauli, fi'li. Jadi harus kita hidupkan di luar sholat. Masya Allah. Sehingga ketika orang menghidupkan di luar dari sholat, maka tidak ada manusia yang berbuat keji dan munkar. Karena hatinya selalu karena Allah, perbuatannya taat kepada Allah, dan perkataannya memuji kepada Allah. Itu yang dihidupkan di luar daripada sholat tadi. Alhamdulillah, ini Panang sudah mulai memahami. Tidak seperti Ipul hari ini, Beb. Cuma dari tadi ngangguk, unggut. Iya. Sok paham itu, Beb. Sok paham, Beb. Dia dari tadi juuk, kunyuk, unggut, ini editannya angoya. sebulan. Wah, editan sebulan. Hari ini syuting, besok tayang. Wah. Masya Allah. Ancamannya bercanda, luar Beb biasa. ya, bercanda. Oh, Masya Allah, kita harus bercanda karena kalau tidak nanti kita nganyuk kepala kita. Iya, kalau tidak Beb. bercanda. Jadi untuk para muhibbin, poinnya apa yang bisa ditangkap itu, Beb? Poinnya yang bisa ditangkap adalah pahami bahwa sholat itu pengamalannya bukan hanya pada saat waktunya, tetapi penekanannya justru lebih di luar daripada pelaksanaan sholat itu sendiri. Kita tetap menjaga perilaku, menjaga ucapan, menjaga hati dengan tidak berprasangka yang selalu memenangkan diri sendiri mengalahkan orang lain. Betul. Apa nih maksudnya? Seperti halnya, wah saya lebih baik dari orang lain. Berarti itu prosesnya lumayan panjang gitu. Karena prosesnya lumayan panjang. perintah sholat pun Betul. dari akhir balik sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat, Beb ya. Masya Tidak Allah. ada henti-hentinya. Inggih. Jadi ya begitulah. Alhamdulillah, Beb. Panang berterima kasih kepada Habib. Sama-sama. Sudah mendapat pencerahan yang luar biasa hari ini. Amin ya Rabbal Mudah-mudahan setiap nasihat, petuah yang pian sampaikan, ulun pribadi ataupun para muhibbin bisa mengambil intisari hikmahnya. Semoga bermanfaat. Amin. Baiklah para muhibbin, itu tadi penjelasan dari Habib Ahmad Hanafi Hariri Bahashim. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Seandainya Panang bercanda bersama Ipul Hari Jejak Si Bungul ini, kameraman ini ya sulit diatur, Beb. Sulit diatur, Beb. Masya Allah. Pokoknya kita minta ampun, minta maaf, minta ridho kepada segenap jamaah, muhibbin dan pemirsa yang menyaksikan ini. Sekaligus kita kameramen minta biniakan. Masya Allah, minta binian. Amin. Amin. Itu yang dari tadi sebenarnya udah tunggu-tunggu. Terima kasih, baiklah para muhibbin, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.